Santama Luiliang, yang kami hormati seluruh guru dan staf SMPIT Insan Tama Luiliang, yang kami sayangi seluruh siswa SMPIT Insan Tama Luiliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas beribu-ribu nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah dalam rangka Pekan Ta'aruf hari yang ketiga. Dan tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah atas berkat rahmat beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat merasakan kenikmatan Islam hingga saat ini. Kita dalam kondisi yang aman, sehingga sampai saat ini walaupun kita masih pandemi COVID-19 tetap bisa merasakan kenikmatan Islam, sehingga masih tetap thalabul ilmi di SMP IT Insan Tama Luiliang yang tercinta ini. Anak-anak yang kami banggakan, insya Allah pada hari ini Bu Najwa dan Bu Okah akan memandu acara Satu Insan Tama selama kurang lebih 2 jam ke depan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari acara hari ini, dan acara hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga pula hadirnya kita di ruang virtual kali ini Allah catat sebagai amal kebaikan dan menjadi penghantar kita menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sebuah hadis untuk kita penyemangat pada hari ketiga di Pekan Ta'aruf ini. Mudah-mudahan antum kita semua tetap dalam kondisi yang semangat, punya ghirah yang tinggi ya untuk meraih ridhonya tentunya. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Yang kurang lebih artinya man, barang siapa intaqala bergerak atau berjalan ya, kalau misalnya itu ya, intaqala liyata'allama ilman, untuk mencari ilmu, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni sebelum itu ya, ayyahtuwa. Sebelum kita berangkat baru berniat, itu maha sayangnya Allah menjadikan apa? Hambanya kita umat mukmin ya, bukan semua. Jadi Maha Rahman Maha Rahim itu berbeda ya. Ketika semua orang mukmin akan dijanjikan Allah ke surganya, tapi tidak dengan orang non Muslim gitu ya. Jadi semua orang diberikan kekayaan oleh Allah berupa harta, dikasih fisik yang lengkap, terus diberi kekayaan mungkin mobil mewah, rumah mewah dan seterusnya. Itu tanda arti itu Allah memberi apa? Allah memberi pada semua makhluknya ya, tapi tidak untuk umat mukmin, yaitu diberikan surganya Allah. Dan maha sayangnya Allah ketika kita berniat baik untuk hari ini, antum semua, kita semua dalam rangka Satu Insan Tama diniati dari awal, mulai dari pagi nanti Ana mau acara Satu Insan Tama yang pada hari ini temanya masih seperti kemarin yang melanjutkan apa itu kemarin Bu? Adab ya, adab yang part kedua itu
Nanti kita simak bersama-sama apa yang ada di dalamnya itu dan semoga kita bisa mengamalkan dan menerapkan dari ilmu yang kita dapatkan pada hari kemarin dan hari ini. Dan jangan lupa kita tata niat dulu sebelum memulai untuk kegiatan pada pagi hari ini. Semoga antum semuanya sudah menjalankan sholat sunnah duha, terus mudah-mudahan sudah tilawah juga dan sudah mandi. Kalaupun ibu tidak bisa memantau dari sini antum sudah mandi apa belum. Jangan-jangan langsung pakai seragam, bangun tidur pakai seragam saking semangatnya belum mandi gitu. Langsung sholat atau nggak ada air misalnya. Ya mungkin itu saja ya. Kita yang penting tata niatnya agar Allah mengampuni. Sebelum kita berniat untuk hari ini satu insan tamah, kita sudah niatnya baik, insya Allah. Kalaupun antum kok dijadikan di tengah-tengah mati, nanti kuotanya berarti sudah tercatat amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Oka, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab. Masih bersama Pak Hari ya, seperti kemarin. Nah, Ibu ingatkan, silakan simak materi yang akan disampaikan oleh Pak Hari ini, karena akan ada kuis di akhir acara. Oke. Baik, kepada beliau Bapak Hari kami persilahkan. Selamat menyimak materi adab yang part kedua ya. Dengarkan baik-baik, jangan ngantuk dan boleh bawa catatan kalau suatu saat diperlukan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Satu Insan Tama di hari yang ketiga. Mudah-mudahan masih semangat ya. Masih semangat untuk mengikuti proses pra pembelajaran. Jadi di Satu Insan Tama ini salah satu kegiatannya adalah yang sekarang kita laksanakan adalah pemaparan tentang materi adab sebelum ilmu. Ya, kemarin Pak Hari sudah sampaikan, kemarin Pak Hari sudah sampaikan tentang belajar adab menurut para ulama, kemudian apa itu adab, kemudian keutamaan adab mulia, jadi bagaimana nilai kedudukan sebuah orang yang memiliki adab, orang yang adabnya luhur, maka dia akan mendapatkan derajat yang luar biasa. Dan nanti di surga nanti akan Rasulullah menjamin kepada orang yang menjamin rumah kepada orang yang memiliki keluhuran adab. Kemudian berkahnya juga akan dimudahkan, seseorang itu akan dimudahkan untuk memahami sebuah ilmu ketika dia memperhatikan adab. Dia memperhatikan nilai-nilai adab ketika melakukan sesuatu, terutama dalam mencari ilmu. Ya, insya Allah pada pagi hari ini akan ada materi baru tambahan ya. Jadi nanti insya Allah setelah berkah adab mulia kita akan
mempelajari tentang contoh adab para ulama, kemudian adab ulama ketika berbeda pendapat, dan diakhiri dengan doa agar memiliki adab dan akhlak yang mulia. Ya, siap? Insya Allah kita akan lanjutkan. Silakan, Bu Melda. Oh, ya. Diklik. Baik, sebelum masuk ke poin selanjutnya, ada sebuah pertanyaan ya untuk mengawali materi kita. Lalu apa saja adab yang harus kita perhatikan sebelum menuntut ilmu? Ya, silakan. Ini diklik terus. Ini satu-satu. Ya, yang pertama, antum ya, baik juga Pak Hari ya, kalau kita dalam posisi dalam seseorang yang sedang mencari ilmu, maka yang paling penting kita harus lakukan adalah membersihkan tempat ilmu, yaitu hati. Ya, hati ini dibahas dalam syariat kita, dalam syariat Islam, bahwa dia akan sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi seseorang. Ya, bahkan bila seseorang hatinya tidak bersih, kotor, maka dia akan sulit sekali untuk mendapatkan ilmu. Ya, artinya yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang akan mendatangkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, ilmu yang akan membawa dia dalam kebaikan. Ya, bila seseorang menuntut ilmu namun hatinya kotor, maka ya ilmu itu justru akan menjerumuskan dia ya pada kemudaratan, ya, bukan sesuatu hal yang bermanfaat. Berikutnya, ya, makin bersih hati maka semakin mudah kita untuk menuntut ilmu. Ya, nanti insya Allah mungkin salah satu contoh misalnya, ya, hati ini harus selalu senantiasa kita jaga kebersihannya. Contoh misalnya hal-hal yang dapat mengotori hati misalnya, ya, apa misalnya hasud, sifat hasud atau iri, ya, atau dengki kepada teman kita atau kepada orang lain, ya. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasada, janganlah kalian berlaku iri, dengki, hasud kepada orang lain, ya. Fa innal hasada la ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatoba, karena sesungguhnya hasud itu, iri itu, dengki itu akan menghancurkan memakan kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hatoba, sebagaimana api menghancurkan atau memakan kayu bakar. Jadi kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan punah, akan musnah. Akibat apa? Akibat salah satu penyakit hati, yaitu adalah dengki atau iri. Nah, ini adalah penyakit hati yang harus kita jauhi. Akan merugikan, ya, seperti halnya kita ada gambarannya seperti seseorang yang merajut. Tahu kain rajut ya? Kain rajut itu ya, wall yang disulam itu, kemudian sudah jadi kain, sudah jadi baju, akhirnya dihancurkan lagi. Itu kan sesuatu yang rugi. Oleh karena itu, bagi kita yang sedang menuntut ilmu, maka adab yang harus kita perhatikan adalah, pertama, tentu saja kita bersihkan tempat ilmu, yaitu hati. Makin bersih hati, semakin mudah untuk mendapatkan ilmu. Ya. Maka ingat bahwasanya salah satu, nanti kita akan bahas lagi, kalau misalnya tubuh kita makanannya apa? Misalnya untuk bisa berfungsi dengan baik, maka tubuh kita membutuhkan asupan makanan atau minuman yang halal dan bergizi.
Maka hati pun harus diperhatikan. Apa? Misalnya makanan hati, misalnya zikir, membaca Al-Qur'an, ya. Salah satu contohnya itu saum misalnya, ya. Maka ketika kita berikan itu kepada hati kita, maka hati kita akan ibarat apa? Ibarat mesin itu terjaga kualitasnya, ya. Nah, berikutnya yang kedua, mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu. Ya, ini adalah salah satu pembahasan yang sering kali dibahas ketika kita ingin mengawali belajar. Bahwa seperti tadi misalnya yang disampaikan oleh Bu Okah tadi, bahwa menata niat, ya, mengikhlaskan niat, qasdun lillahi ta'ala, ya, tujuannya hanya satu, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat. Jadi ketika antum mencari ilmu, maka yang paling harus diperhatikan adalah niat. Ya, innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu ya tergantung dari niat. Ya. Dan seluruh perkara itu tergantung dari apa yang diniatkan oleh seseorang. Ya. Jadi kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan berikan ilmu itu. Ya. Tapi kalau kita niatnya selain dari Allah, maka yang kita dapatkan adalah yang kita tuju. Tapi apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kita tidak dapatkan. Oleh karena itu, ketika antum menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, di sekolah ini, pastikan ya niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berikutnya. Ya, contoh misalnya nih, kita untuk mencari ilmu itu misalnya, selain karena Allah, ada juga misalnya kita berniat untuk mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. Ya, ingat bahwasanya Allah berjanji kepada kita, menjanjikan kepada kita bahwa seseorang yang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat ya derajat seseorang yang beriman dan orang yang berilmu ya dengan derajat yang tinggi. Ya. Maka kita antum mencari ilmu, maka niatkan selain karena Allah juga untuk mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. Ya. Misalnya antum supaya apa? Misalnya kalau kemarin disampaikan misalnya perkataan dari Imam Syafi'i, ya, bahwasanya nanti kita tidak ingin menjadi bodoh ketika di masa depan gitu. Karena apa? Orang yang bodoh itu seperti orang yang berjalan di tempat gelap tapi tidak memiliki pelita, tidak memiliki cahaya. Dia akan mudah tersesat. Tapi ketika dia memiliki ilmu, ya, bekal yang cukup, ya, insya Allah, ya, meskipun jalannya gelap, dia akan dengan ilmu itu tadi dia tidak akan tersesat, ya, dia akan sampai kepada jalan yang dituju. Ya. Berikutnya, contohnya lagi misalnya, kita belajar, antum belajar untuk menghidupkan dan menjaga ilmu supaya tidak punah. Wah, ini. Makanya disebutkan bahwa salah satu misalnya kita menghafalkan Al-Qur'an, misalnya ya salah satunya. Maka kita berniat mudah-mudahan ketika kita menghafalkan Al-Qur'an kita berada atau akan menjadi seseorang yang dinominasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarganya. Menjadi keluarga Allah. Siap? Itulah jaminan, itulah ganjaran untuk orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Dan dengan apa? Dengan dia menjadi penghafal Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan tetap eksis di dunia ini. Akan terjaga kualitasnya, akan terjaga dari hilangnya Al-Qur'an di muka bumi. Ya. Jadi kita lakukan itu.
Ya. Atau misalnya kita belajar ilmu yang lain pun sama, agar ilmu itu bisa diwariskan kepada generasi sebelumnya. Ya, generasi sebelumnya, sesudahnya, mohon maaf, generasi sesudahnya. Ya, untuk anak-anak antum nanti, ya, untuk cucu-cucu antum nanti, ya, ketika kita mencari ilmu. Berikutnya, ya, yang paling penting ketika kita mencari ilmu, ya niatkan untuk mengamalkannya. Ini yang paling penting. Jangan sampai ilmu itu hanya ilmu itu hanya terekam dalam kertas, atau yang sekarang dinamakan ijazah. Ijazahnya ada bahwa dia telah selesai untuk belajar, tapi dia tidak amalkan itu. Antum misalnya ketika nanti di sekolah, misalnya ada bapak atau ibu guru yang mengingatkan atau mengajarkan satu ilmu, misalnya tentang bagaimana saum Senin Kamis misalnya, atau sholat tahajud misalnya. Ketika bapak dan ibu guru mengingatkan itu dan mengajarkan pada antum, ya jangan sampai hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi yang paling penting adalah antum pahami itu, antum pahami tentang keutamaannya, keutamaan ibadah yang telah disampaikan oleh bapak atau ibu guru antum, maka yang paling selanjutnya adalah mengamalkannya. Ya. Atau bahkan paling lebih luar biasa lagi adalah antum sudah mengamalkan, kemudian antum ajak orang lain untuk mengamalkannya juga. Ya. Islam menjadi sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Antum ajak abi antum ajak umi antum, kakak antum, adik antum, teman antum, ya, insya Allah. Ya, maka ini adalah salah satu hal yang kita bisa lakukan ketika kita dalam mencari ilmu. Jadi ilmu itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Jadi inilah dua hal pertama yang perlu kita lakukan, ya, kita perhatikan ketika kita mencari ilmu. Yang pertama tadi membersihkan tempat ilmu, yaitu hati, senantiasa memperbaiki hati, membersihkan hati. Yang kedua, mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu. Lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena yang lain. Berikutnya, ya, yang ketiga, mengumpulkan tekad untuk mempelajarinya. Nah, kenapa perlu tekad? Ya, kalau tadi niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ada tekad, ya, ada sebuah azam kalau bahasanya, ya, untuk mempelajarinya. Ya. Kalau kita sudah menguatkan tekad, kemudian kita sudah berusaha, ya, kemudian kita bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kalau kamu sudah berazam, ya, bertekad untuk mempelajarinya, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pasti, ya, semakin tinggi level pendidikan yang antum jalani, misalnya dari SD ke SMP, itu semakin semakin kompleks, semakin rumit ilmu yang antum pelajari. Betul tidak? Ya. Kalau sekarang antum di kelas 7 SMP misalnya, ya, belajar perkalian, melihat adik kelas antum yang SD belajar perkalian, melihat mereka kesulitan mempelajari perkalian misalnya. Ya, antum yang SMP, ya, sudah expert, ya, sudah mahir, ya, dibandingkan dengan adik kelas antum atau adik antum gitu, ya. Makanya ketika di SMP ini ajarannya makin lama, makin tinggi, makin rumit, ya, ya, makin menantang, ya, bahasanya, makin menantang. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari, bisa. Yang terpenting adalah antum harus mengumpulkan tekad untuk mempelajarinya, mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, ya. Kemudian senantiasa memohon pertolongan Allah. Jadi
Jangan lupa, kalau kita sudah niatkan pada Allah, antum sudah menyempurnakan ikhtiar, bersungguh-sungguh, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Kenapa? Karena bagi kita seorang mukmin, orang yang beriman, yang namanya doa itu adalah otaknya ibadah. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Oleh karena itu jangan lupa untuk memohon agar Allah senantiasa menolong kita. Dan kita selalu yakin bahwa kita menuntut ilmu. Niat kita adalah bagaimana ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi, oleh Rasulullah SAW kepada kita yang jaga. Kita menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, ingat orang yang menuntut ilmu juga menolong agama Allah. Yansurkum, maka pasti Allah akan senantiasa menolong kalian. Salah satu pertolongan Allah apa? Allah akan mudahkan. Ya, Allah akan mudahkan kita menuntut ilmu. Dan yang berikutnya, tidak merasa lemah. Ya, jadi bahwasanya ingat, setiap kita memiliki, ingatlah kita ini ketika antum semua atau kita semua dilahirkan di muka bumi ini, ya kita adalah pemenang. Ya, wala tahinu wala tahzanu, ya. Jangan bersedih hati, ya, jangan merasa lemah. Memang kita itu lemah, cuman kalau ketika kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan mencapai apa yang kita tuju. Ya, yang paling penting adalah jangan bosan, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu. Ya, jangan pernah. Bukan masalah siapa yang paling cepat, tapi yang harus kita perhatikan bagaimana kita menjalani prosesnya tadi. Ya, apakah kita senantiasa misalnya bersungguh-sungguh, kemudian bisa istiqomah, begitu ya, insya Allah. Ya, jadi yang ketiga ini bagaimana kita bisa mengumpulkan tekad untuk mempelajarinya. Ya, tekad ini bisa sungguh-sungguh. Kita juga misalnya nanti dengan Pak Ageng nanti ya, antum akan kalau di tahun sebelumnya setiap murid baru di Insan Tama itu diminta untuk membuat pohon Pohon mimpi besar, ya, menentukan mimpi besar. Ya, big dream antum apa? Mimpi besar antum apa? Antum ingin menjadi apa? Ya. Maka mulai hari ini, mulai ketika pertama kali antum masuk di sekolah Insan Tama, ya tentukan itu. Ya, pikirkan apa yang akan antum raih, insya Allah. Ya, berikutnya yang keempat, adalah tawadhu. Ya, pakai dot, bukan pakai dal. Kalau pakai dal, tawadu, tahu warna duit, ya, materialistis ya. Ini pakai tawadhu, ya. Rendah hati, bukan rendah diri. Nah, kalau tadi merasa lemah, rendah diri. Nah, ini tawadhu berarti rendah hati. Dan tidak merasa paling tahu. Lawan dari tawadhu apa tadi? Misalnya sombong. Ya, jadi ketika antum mencari ilmu, maka tetaplah memiliki rasa tawadhu dalam diri kita. Ya, masih ingat ya cerita kemarin bagaimana seorang murid yang pintar, ya, justru mendapatkan kehidupan yang sengsara, kehidupan yang nestapa ketika dia tidak memiliki rasa tawadhu dalam dirinya. Ya, rendah. Selalu ingat bahwa makanya ada sebuah perumpamaan. Seseorang itu ketika ilmunya makin bertambah, ya, maka dia akan semakin tawadhu, dia akan semakin merasa tidak memiliki apa-apa. Itulah yang diharapkan. Ya, bukan menjadikan dia orang yang paling yang paling sombong. Bahkan kalau tidak salah dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Athaillah,
ya, kitab Al-Hikam, ya, beliau menyampaikan man asbata li nafsihi tawaddu'an, ya, bahwa al-mutakabbiru haqqan, barang siapa yang merasa dalam dirinya li nafsihi tawaddu'an, dia tawadu, merasa paling tawadu, merasa paling rendah hati, wah dia adalah orang yang paling baik daripada teman-temannya, daripada orang lain. Fahuwa al-mutakabbiru haqqan, maka dia itu sesungguhnya orang yang sombong. Wah, luar biasa ya. Jadi tawadhu ini biar kita tunjukkan, bukan untuk kita nyatakan. Ya. Atau misalnya ya dia merasa dalam hatinya, terbesit dalam hatinya, ana tuh lebih baik daripada antum. Saya tuh lebih baik daripada kalian. Saya lebih pintar daripada kalian. Maka hati-hati, ini adalah salah satu jalan dari setan untuk menjerumuskan kita, ya, untuk memiliki sifat yang dimiliki oleh setan ataupun iblis. Ya, kalau kita tahu ya kisah bagaimana iblis dikeluarkan dari neraka, kan salah satu yang tidak ingin dimiliki oleh iblis adalah apa? Yang dimiliki oleh iblis apa? Sifat takabur, sifat sombong. Ketika kita mencari ilmu, ya, maka jagalah agar kita tetap tawadhu, tetap rendah hati, ya, tidak merasa tahu. Bahkan misalnya, kalaupun misalnya kita misalnya melihat bahwa kita merasa ilmu kita lebih daripada guru kita misalnya, ya, maka jangan sampai itu disampaikan. Tetap ketika antum misalnya berhadapan dengan guru, tetaplah merasa tawadhu, ya. Alhamdulillah tahadus bin nikmah gitu ya, murid-murid yang pernah Pak Hari ajar ya, alhamdulillah sekarang banyak dari mereka yang mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu di tempat yang luar biasa ya. Salah satu contohnya banyak dari murid Pak Hari yang sekarang banyak menuntut ilmu di Al-Azhar Mesir ya. Dan ketika berkomunikasi luar biasanya mereka tetap tawadhu begitu ya. Padahal ya banyak dari mereka yang sudah hafal Al-Qur'an. Ya, banyak mereka yang mungkin bahasa Arabnya lebih baik daripada Pak Hari. Itu luar biasa. Ya, mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Nah, itu didapatkan, tapi mereka ada memiliki satu sifat yang yang mereka miliki apa? Yaitu adalah tawadhu. Nah, inilah harus dijaga, rendah hati, ya, seperti itu. Berikutnya, yang kelima, memusatkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kewajiban kita sebagai seorang Muslim, ya, agar menjadikan semangat mempelajari Al-Quran dan hadis itu nomor satu. Ya. Makanya di Insan Tama itu kita ada satu pembelajaran qiraati dan tahfiz. Ini adalah salah satu cara agar kita bisa bisa menguasai Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan level kita di sekolah menengah pertama ini. Ya. Semangat. Kenapa? Kalau tadi salah satu keutamaan orang-orang yang menguasai, yang nantinya menjadi ahli Quran, itu akan menjadi ahlullah, akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin permisalan ya, seseorang yang meremehkan adab, ya janji Rasulullah menjadi penjamin bagi orang-orang yang orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka di surga nanti dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Maka sama bagi seseorang yang ketika di dunianya itu memiliki hafalan Al-Quran, dia menjadi ahli Al-Quran, maka Allah akan menempatkan mereka sesuai dengan derajat hafalannya. Jadi kalau yang cuman hafalnya kulhu falak binas, ya mungkin di surganya yang paling bawah lah, emperannya. Tapi kalau misalnya orang yang hafalnya 5 juz ke atas, surganya lebih tinggi lagi.
Kalau misalnya dia hafal Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dia dakwahkan Al-Quran, maka Allah akan tempatkan dia di surga yang paling tinggi. Makanya menurut salah satu ustadz di Ustadz Ali Hidayat ya, yang pernah Bapak dengarkan, salah satu candaan saudara-saudara kita yang di Palestina itu, anak-anak Palestina, ya, mereka itu sering bercanda kepada temannya yang belum hafal Al-Quran, dan bercandanya apa? Dadah, ya, kita ada di tempat yang paling tinggi, kalian ada di bawah, begitu. Jadi kita semua harus memiliki semangat untuk bisa mempelajari Al-Quran. Salah satunya apa? Perbaiki bacaannya, kemudian punya semangat, punya niat yang kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Begitu juga dengan hadis. Insya Allah. Ya, berikutnya. Ya, yang keenam, bersegera dalam mendapatkan ilmu. Nah, jadi prinsipnya sama dengan bersegera dalam berbuat kebaikan. Ya, al-mubadarah fil khair, ya, bersegera dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam menuntut ilmu kita pun harus memiliki bersegera. Artinya begini, bukan bersegera itu bukan tergesa-gesa, tapi bersegera ketika kita mampu, ya, untuk menyelesaikan satu tugas kita dalam tugas antum dalam mempelajari ilmu, maka kerjakan. Nanti ya, apalagi ketika kita pengalaman kemarin ya, di semester kemarin, ketika antum misalnya diberikan tugas oleh guru antum ya, jangan sampai terulang kembali. Misalnya tugas guru antum telah memberikan batas pengumpulan tugas adalah jam atau pukul 16 sore, pukul 4 sore. Ya. Apa yang terjadi? Misalnya ada seseorang yang nanti aja deh, ya. Seminggu lagi dikerjakan, dikumpulkan. Nah, itu jangan sampai. Bersegera. Oh, Bapak dan Ibu mengirimkan tugas pukul 9 pagi. Jam 9.15 langsung saat itu juga langsung dikerjakan. 15 menit selesai lalu dikirim. Itu luar biasa. Ya, kalau antum mampu, dipersilahkan. Siapa paling cepat? Ya, bahkan dalam sebuah keterangan dahulu para sahabat itu kalau berkumpul dengan Nabi, berkumpul dengan Rasulullah yang tercinta dalam sebuah majlis, mereka itu berebut untuk bisa duduk di samping kanan atau samping kirinya Rasul ataupun di depannya Rasul. Ya, langsung dikerubungin tuh Rasulullah SAW. Ya, karena itu tadi mereka memiliki sifat untuk bersegera dalam mendapatkan ilmu. Ya. Ataupun dalam beribadah pun sama. Makanya pernah ada yang melihat ya salah satu video di baik masjid Madinah Al-Munawwarah ataupun di Ka'bah misalnya ya, di Mekah, di Ka'bah itu orang itu ketika misalnya sholat subuh, gerbangnya saja sudah ketika baru dibuka orang berlarian. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan shaf yang pertama. Luar biasa. Maka ini adalah salah satu ciri orang-orang yang beriman, mereka bersegera dalam kebaikan. Salah satunya apa? Bersegera dalam mendapatkan ilmu. Jangan bermalas-malasan. Ya, insya Allah. Berikutnya. Nah, kalau yang keenam bersegera, yang ketujuh justru pelan-pelan dalam menuntut ilmu. Dengan memulai dengan buku-buku yang ringkas. Artinya begini, kalau tadi disampaikan bahwa ketika antum semua sudah naik level, ya, yang SD naik ke SMP, yang kelas 7 kemarin naik kelas 8, yang kelas 8 naik kelas 9, maka ilmu yang antum pelajari, ya, kebanyakan ilmunya
misalnya adalah yang antum pertama kali pelajari begitu. Ya, kalau kita tidak pelan-pelan, bisa jadi kita merasa, oh ini ilmu yang kita pelajari susah amat begitu ya. Maka ketika kita menuntut ilmu, perhatikan bahwasanya salah satu sifat ilmu itu ketika menuntut ilmu itu kebanyakan tidak bisa kita dapatkan dalam waktu yang ringkas atau instan. Ya. Tulul zaman. Artinya waktu yang harus yang dihabiskan untuk menuntut ilmu itu kadang panjang atau kebanyakan panjang. Oleh karena itu pelan-pelan, nikmati saja prosesnya. Ya, insya Allah satu hari antum akan paham. Ya, antum akan kuasai. Nah, pelan-pelan di sini juga agar kita juga tidak terlalu tergesa-gesa. Ya, contoh misalnya ya, sebagai contoh. Ketika antum misalnya membaca Al-Quran, ya, ya, tidak tergesa-gesa, ya. Perhatikan, misalnya, inilah misalnya ketika antum mempelajari Al-Quran, kebanyakan orang-orang atau yang baru mempelajari itu ingin segera selesai. Ya. Berbeda ketika dia menonton tayangan di televisi atau dimanapun begitu ya. Kalau baca Al-Quran itu biasanya ingin segera cepat selesai. Maka jangan sampai itu terjadi. Ya. Maka oleh karena itu ketika kita harus tahu karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh ilmu itu adalah ya kebanyakan ilmu itu harus dipelajari dengan teliti. Ya. Kemudian dan juga harus kita kuasainya juga dalam waktu yang lama. Insya Allah, kalau kita semakin terbiasa, ya insya Allah kita akan mudah untuk menguasainya. Dan mulai dengan buku-buku yang ringkas. Oleh karena itu, kalau antum misalnya ya satu saat memiliki kesempatan untuk menguasai ilmu fikih misalnya, ilmu fikih itu kitab-kitabnya bertahap, ya. Ada yang misalnya yang paling ringkas yang sering disampaikan bagi siswa yang baru belajar, misalnya Safinatun Najah, terus sampai kepada kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i. Wah, itu luar biasa. Beda rasanya membaca bahasan kitab fikih, lebih rumit, ya, lebih rinci. Bahasanya juga luar biasa. Tapi kalau antum baca kitab yang paling bawah, misalnya Safinatun Najah, itu lebih ringkas. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Ya. Baik, berikutnya. Masih ada ya? Oh, tapi nggak muncul. Oh, yang ke-8 adalah memilih teman yang solih. Nah, ini adalah hal yang kita harus perhatikan dalam menuntut ilmu. Memilih teman yang solih. Mengapa? Karena ada hadis dari Rasulullah bersabda yang artinya adalah agama kita itu tergantung dengan siapa kita berteman. Agama kita tergantung kepada dengan siapa kita berteman. Ya, ibaratnya perumpamaannya seperti ada pedagang minyak wangi. Kalau seseorang berteman dengan pedagang minyak wangi, maka dia akan kebagian tuh wanginya. Ya. Itu perumpamaan memiliki teman yang baik. Ya. Jadi perhatikan dengan siapa kita berteman. Ya. Bahkan tidak hanya teman, maksudnya adalah dengan siapa kita bersahabat. Ya. Dengan siapa kita bersahabat. Ya, jangan sampai kita salah pergaulan. Ya. Misalnya kenapa? Karena di usia antum, ya di usia misalnya remaja itu biasanya masih labil, ya. Dibawa ke kanan, dibawa ke kiri begitu. Oleh karena itu perhatikan temannya, dan ketika antum sudah mendapatkan teman yang solih, maka pegang erat, ya. Dan jangan merasa ketika sering dinasihati antum merasa marah dan lain sebagainya. Ya. Insya Allah fakta yang membuktikan bahwa banyak misalnya Pak Hari jumpai ya orang-orang yang berteman dengan solih itu akan terbawa,
ya, akan terbawa, akan menular itu kebaikannya, ya, menular kebaikannya. Tapi kalau misalnya dia berteman dengan orang yang malas belajar, ya, berteman dengan teman-teman yang selalu berkata-kata kasar dan tidak baik misalnya, ya dia akan tertular. Tapi kalau misalnya dia memilih teman yang baik, insya Allah, apalagi yang membawa pada kebaikan, maka carilah teman yang seperti itu. Insya Allah di Insan Tama ini mudah-mudahan antum mendapat kesempatan untuk mendapatkan teman-teman yang solih. Ya, berikutnya. Nah, ini yang ke-9 seperti yang tadi ya, berusaha keras mengulang dan bertanya kepada guru tentang sesuatu yang antum tidak pahami nanti. Ya, ini harus ada usaha keras dalam menghafal misalnya, dalam mempelajari ilmu yang antum akan pelajari nanti. Ya, karena tadi ingat karakteristik ilmu tidak didapatkan secara instan. Ya, bisa jadi ada murid atau dari sebagian dari antum yang mempelajari sebuah ilmu misalnya, dalam waktu 5 menit dia langsung paham atau dia hafal. Tapi berbeda dengan murid yang lain, dia butuh waktu 1 bulan untuk bisa menguasai itu. Tidak masalah, yang terpenting dia tetap berusaha. Berikutnya dia harus mengulang-ulang pelajarannya. Ya, para ulama memiliki kebiasaan. Ya, jadi kalau mereka mendapatkan ilmu yang baru, mereka mengulangnya sebanyak 40 kali. Luar biasa, makanya itulah yang bisa menghantarkan mereka di usia seperti antum mengulang pelajaran sebanyak 40 kali, nantinya dia akan sampai pada level ya, seorang yang meskipun membaca sekali dia langsung kuasai. Banyak yang seperti itu. Ya, luar biasa. Karena apa? Karena kita semua telah diberikan kalau bahasa komputer itu hardware. Tahu hardware ya? Sesuatu yang kita bisa pegang begitu ya, sesuatu yang terlihat yang ada seperti otak kita begitu, itu luar biasa. Allah berikan anugerah itu, potensi itu, ya, maka manfaatkan. Jangan sampai otak kita itu diibaratkan ya, dalam candaan misalnya otaknya kita itu adalah otak yang mahal harganya. Kenapa? Karena jarang dipakai. Seperti itu. Oleh karena itu manfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah dan bertanya kepada guru sesuatu atau ilmu yang antum belum kuasai. Ya, jangan malu untuk bertanya seperti itu. Berikutnya yang ke-10, menghormati ahli ilmu atau guru. Insya Allah ini akan dibahas pada slide berikutnya ya. Dan kemarin sudah disinggung bagaimana kita harus menghormati ahli ilmu atau guru. Karena guru adalah orang tua kedua kita. Ya. Guru adalah pendidik kedua setelah orang tua kita. Maka hormatilah guru. Ya. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim tidak hanya guru saja, bahkan istri dari guru, anak-anak guru juga dihormati. Ya. Ada kejadian menarik ya. Ini perlu Pak Hari sampaikan. Barangkali yang tahun lalu pernah ikut boarding akan tahu siapa orangnya. Jadi satu hari ya ada seorang santri boarding Insan Tama kemarin ya menunjukkan sikap yang luar biasa begitu. Jadi istri Pak Hari itu sampai ketika berjalan ingin menginjak tanah yang tergenang air,
Lalu si santri itu memberikan sendalnya untuk diinjak. Wah, luar biasa ya. Jadi salah satu bentuk penghormatan ya terhadap gurunya. Tidak hanya gurunya tapi juga keluarganya. Ya, ya mudah-mudahan santri ini akan selalu ingat akan kebaikannya dan ya tadi dimudahkan dalam mencari ilmu. Tadi karena menghormati ahli ilmu atau guru. Ya, nanti insya Allah contoh dari ulama akan kita pelajari di slide. Emang ikut di situ. Ya. Dah. Baik. Berikutnya yang ke-11. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah menghormati majelis ilmu dan sumber ilmu. Ya, ini berarti maksudnya adalah ketika kita berada di sekolah atau di tempat manapun kita mendapatkan ilmu, maka hormatilah. Ya, jaga adab-adabnya. Misalnya ketika antum mencari ilmu di masjid, maka perhatikan adabnya ketika antum berada di masjid. Masjid bukanlah seperti tempat yang lain, tempat umum yang lain. Dia harus dihormati, harus dimuliakan. Ya, insya Allah dengan ke-11 hal ini, ketika kita perhatikan, ingat kita akan senantiasa akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ilmu. Ya, berikutnya. Sejam lagi. Contoh adab ulama. Berikutnya. Ya, anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masih semangat ya. Taus bin Kisan berkata, di antara perkara sunnah atau tuntutan Nabi adalah menghormati orang alim yang berilmu. Nah, inilah penjelasan yang tadi Pak Hari sampaikan, ya, yang harus diperhatikan ketika kita menuntut ilmu. Ya, salah satu ajaran dari Rasulullah SAW adalah menghormati orang alim yang berilmu. Ya, oleh karena itu tadi, mengapa? Ya tadi, karena orang-orang yang berilmu itu tidak hanya manusia yang harus yang menghormatinya, bahkan Allah mengakui ya statusnya bahwasanya Allah akan mengangkat derajat mereka bagi mereka yang beriman dan berilmu. Berikutnya. Al-Hasan Al-Basri menuturkan, menyampaikan bahwa Ibnu Abbas tampak menuntut tunggangan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Anda adalah putra dari paman Rasulullah. Anda menuntut tunggangan seorang laki-laki Ansor. Beliau menjawab, sudah menjadi keharusan bagi tinta atau sumber ilmu untuk diagungkan dan dimuliakan. Wah, luar biasa ini. Ya. Jadi sudah menjadi keharusan bagi seorang murid untuk selalu menghormati gurunya. Ya, ada sebuah kisah dahulu seorang khalifah bernama Harun Ar-Rasyid memiliki 2 putra. Ya, 2 putranya ini kalau di bahasa sekarang itu pesantrenkan, dititipkan kepada diamanahkan kepada seorang guru. Ya, di masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid. Ya. Nah, ketika 2 anaknya ini sedang belajar, ya, ini ada sebuah kejadian yang luar biasa, di mana kedua putra dari Harun Ar-Rasyid ini, ya, mereka saling berebut. Berebut apa? Berebut membawakan sendal gurunya. Lalu kisahnya ini datang, apa yang terjadi sampai kepada telinganya Khalifah Harun Ar-Rasyid.
apa yang beliau reaksi apa yang beliau lakukan? Beliau hanya biarkan, ya. Saya tidak akan marah dengan kejadian ini. Justru itulah yang harus terjadi. Nah, gurunya akhirnya apa yang dilakukan oleh guru dari kedua putranya Harun ar-Rasyid ini supaya adil, akhirnya masing-masing dari anak Harun ar-Rasyid ini diberikan satu orang satu sandal untuk dibawakan oleh mereka. Yang satu diberikannya sandal yang kanan, yang satu diberikan sandal yang kiri. Jadi dua-duanya bisa berkhidmat, bisa membantu gurunya. Ya. Jadi mengapa? Karena itu dalam Islam itu adalah sebuah keharusan. Keharusan untuk selalu menghormati guru. Dengan cara inilah, ya, mereka berharap mendapatkan keberkahan, mengharapkan ilmu yang mereka dapati, yang telah mereka dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Atau mereka dimudahkan untuk mendapatkannya, ya. Bahkan kalau dalam pembahasan kemarin, ya, hafalan ilmu yang telah didapatkan itu terjaga, ya, senantiasa ada, ya, tidak akan hilang seperti itu. Ya, berikutnya. Anak-anak sekalian, dalam keterangan lain disebutkan, Amir Asy-Sya'bi juga berkata, Ibnu Abbas telah memegangi tunggangan Zaid bin Sabit. Lalu beliau berkata, Anda memegangi untukku, sementara Anda adalah putra dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, beginilah kami seharusnya memperlakukan ulama. Luar biasa. Ya, seorang Zaid bin Sabit ada kerabat, ya, dengan Rasulullah SAW, tapi ketika dia berada di samping gurunya, dia tetap memperlakukan dengan perlakuan yang begitu baik kepada gurunya. Inilah yang harus dilakukan pada para ulama. Ya. Nah, kalau di sekolah ya kepada guru antum. Kalau di rumah kepada siapa? Kepada orang tua antum. Ya. Oleh karena itu, dengan kita menghormati guru, ya. Maka inilah yang harus kita harus warisan yang harus selalu kita jaga, begitu ya. Jangan sampai dia sekolah di sekolah insan tama atau di sekolah Islam tapi tidak menunjukkan akhlak yang Islam, akhlak yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya begitu. Memanggil gurunya misalnya dengan nama sebutan seperti teman sendiri, begitu. Memanggil nama aslinya atau misalnya tidak memakai Pak atau Ustadz, misalnya begitu. Jangan sampai terjadi. Atau yang paling parah misalnya dia mendebat gurunya. Dia misalnya mempermalukan gurunya di hadapan umum misalnya. Jangan sampai. Ataupun misalnya mengkritik gurunya ketika gurunya melakukan kesalahan. Contoh misalnya, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sama Pak Husnu, ya, ketika mengajarkan bahasa Inggris tapi logatnya logat Sunda misalnya, ya. Comehere begitu. Jangan sampai terjadi, ya. Wah, guru bahasa Inggris kok begini, begitu ya. Tidak sesuai dengan bahasa Inggrisnya, pronunciation, ya. Pelafalannya begitu. Waduh. Jangan sampai, ya. Meskipun antum tahu, maka tetap hormati. Kalaupun antum mau luruskan, maka luruskanlah, jangan di depan umum. Tapi misalnya ketika berbicara dengan guru, berdua dengan guru, Pak, mohon maaf, kalau tulisannya Comehere itu bukannya dilafalkannya Kamhir, Pak, ya? Oh iya, kamu benar, saya yang salah. Itu luar biasa itu gurunya. Guru dan muridnya itu luar biasa. Tidak di depan umum. Pernah ya terjadi tidak hanya pada memperlakukan atau menghormati orang yang berilmu, orang yang memiliki usia lebih tua darinya juga harus dimuliakan, harus dihormati. Barangkali dari antum pernah mendengar kisah Hasan dan Husain, ya. Ya, jadi satu hari itu Hasan dan Husain melihat seorang kakek-kakek yang ternyata urutan wudunya salah.
atau dia berwudu tidak sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh Hasan dan Husain dari kakeknya. Siapa? Rasulullah SAW. Nah, akhirnya si Hasan dan Husain ini memikirkan bagaimana caranya untuk menasehati kakek tadi supaya dia memiliki tata cara wudu yang benar. Akhirnya mereka membuat gimmick atau apa? Drama ya. Mereka saling berantem. Apa yang mereka perdebatkan? Mereka saling berteriak. Wudu saya yang benar, kata Husain. Kata Hasan, wudu saya lah yang paling benar. Mereka berpura-pura untuk berkelahi, berdebat. Nah, akhirnya si kakek ini meleraikan. Kakek, wudu saya kan begini yang benar ya, coba kakek lihat. Wah. Ternyata ketika kakek ini telah melihat dari keduanya, lalu kakek ini tersadar. Nah, justru wudu kalianlah yang benar, wudu saya yang salah. Terima kasih. Wah, itu luar biasa itu ya. Tidak hanya kepada guru saja, tapi juga kepada orang yang lebih tua. Kalau dia melakukan kesalahan, maka ya harus diluruskan. Tapi dengan cara yang ahsan, cara yang baik. Sebagai bentuk penghormatan. Itulah bagaimana kita, seorang muslim, telah diberikan jalan bagaimana memperlakukan orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang salah satunya adalah orang-orang yang lebih tua daripada kita. Berikutnya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Yahya bin Sa'id telah membersamai Rabi'ah bin Abi Abdurrahman At-Taimi. Jika Rabi'ah berhalangan, Yahya menyampaikan hadis kepada mereka dengan sempurna. Beliau adalah murid yang banyak menguasai hadis. Tetapi jika Rabi'ah hadir, maka Yahya pun menahan diri karena menghormati Rabi'ah. Bukan karena Rabi'ah lebih tua darinya, padahal usianya sama. Masing-masing saling menghormati. Wah, ini adalah contoh yang agung ya, yang contoh yang perlu kita lakukan ketika nanti antum misalnya ya sama-sama mendapatkan teman antum di waktu yang akan datang misalnya ya, saling menghormati kepada orang-orang yang berilmu ya. Bahkan Pak Haris sendiri pernah mendapatkan kesempatan ya mendapatkan kesempatan bergaul dengan orang-orang yang berilmu ya. Jadi satu hari Pak Hari pernah di sini ada. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Hari tadi, ya, itu hakikatnya adalah sama seperti dengan ulama-ulama yang terdahulu tadi. Jadi saling menghormati, bukan saling menjatuhkan, seperti itu. Itu apabila kita lakukan kalau usianya yang sama. Kalau yang lebih tua harus dihormati lebih lagi ya. Kalau kepada yang muda kita harus menyayangi, tapi kalau kepada yang tua kita harus saling menghormati. Berikutnya, ya. Muhammad bin Rafi berkata, aku bersama Imam Ahmad dan Ishaq di tempat Imam Abdul Razak. Hari Raya Idul Fitri menghampiri kami. Kami keluar bersama Abdul Razak ke tempat sholat. Kami bersama banyak orang. Ketika kami kembali, Abdul Razak mengajak kami makan. Beliau berkata kepada Imam Ahmad dan Ishaq,
Hari ini aku melihat ada yang aneh pada diri kalian berdua. Mengapa kalian tidak mengumandangkan takbir? Imam Ahmad dan Ishaq menjawab, wahai Abu Bakar, kami menunggu apakah Anda mengumandangkan takbir atau tidak. Maka kami pun akan mengumandangkan takbir. Ketika kami melihatmu tidak mengumandangkan takbir, maka kami pun menahan diri. Beliau berkata, aku juga melihat kalian berdua. Apakah kalian berdua mengumandangkan takbir atau tidak? Maka aku pun akan mengumandangkan takbir. Nah ini ya salah satu contoh bagaimana saling menghormatinya di antara para ulama, di antara orang-orang yang berilmu. Ya, bahkan dalam keterangan lain ya, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, ya, ketika Rasulullah melemparkan, siapakah di antara kalian yang akan menjawab hal ini? Maka para sahabat itu saling melemparkan pada sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai berputar, kamu dulu, dan lain sebagainya, sampai kepada orang yang pertama tadi dilemparkan pertanyaan. Saking mereka itu menghormati. Ini adalah salah satu tradisi atau nilai yang harus senantiasa kita kita jaga begitu ya anak-anak sekalian, yang telah dicontohkan oleh para ulama oleh para pendahulu kita. Ya, berikutnya. Nah, ini salah satu yang terkenal ya, adab Imam Muslim kepada Imam Al-Bukhari. Ya. Ada yang tahu? Ya. Imam Muslim itu siapa? Imam Bukhari siapa? Ya. Keduanya adalah salah seorang imam yang menguasai ilmu hadis atau hadis-hadis banyak diriwayatkan oleh mereka berdua, Bukhari dan Muslim. Ya, di mana Bukhari adalah gurunya dari Imam Muslim. Ya. Jadi dua ulama yang menguasai ilmu hadis. Ya. Apa kata Imam? Biarkanlah aku mencium kedua kakimu, wahai guru para guru, penghulu para ahli hadis, dan dokter hadis yang menguasai segala macam penyakitnya. Ya, ini adalah gambaran bahwasanya bukan berarti kita lanjutkan ya. Ini adalah salah satu ungkapan yang begitu mengagungkan gurunya. Kenapa? Karena memang Imam Al-Bukhari kedudukannya sangat luar biasa. Ya. Kalau antum nanti dapat kesempatan untuk mempelajari ilmu hadis atau akan mendapatkan keterangan atau informasi ataupun ilmu bagaimana usaha mereka dalam mendapatkan satu hadis saja. Ya. Ya, ada sebuah keterangan kalau seorang perawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis itu mendapatkan hadis, bisa jadi dia berjalan ya dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan satu hadis. Belum lagi kalau misalnya si perawi hadis ini mempelajari orang-orang yang telah meriwayatkan hadisnya. Kalau dalam bahasa ilmu hadis nanti kita akan pelajari namanya disebut dengan ilmu rijalul hadis. Ya. Bagaimana hadis derajat orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Apakah dia kadzib, orang yang pendusta, atau misalnya orang yang terpercaya, ya, sikoh, ya, orang yang sikoh, ya, orang yang terpercaya misalnya. Maka Imam Bukhari ini karena dia adalah orang yang sangat menguasai ilmu hadis, maka dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari muridnya Imam Muslim. Dengan sebuah ungkapan, biarlah aku mencium kedua kakimu. Ya, luar biasa. Ya. Berikutnya.
Ya, baik anak-anak sekalian, itulah contoh sepenggal kisah yang memang tidak semuanya ya. Nanti antum akan ketika antum membaca kisah-kisah para ulama, tentu akan dapatkan contoh-contoh yang mulia ini. Yang Pari sampaikan hanya sekelumit hal kecil gitu ya, contoh-contoh yang sederhana begitu. Ya. Dan Pari ingatkan lagi bahwa apa yang Pari sampaikan ini bukanlah hanya cerita khayalan belaka atau cerita dongeng fiksi begitu ya, tapi ini benar-benar jadi. Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Karena mereka memiliki akidah Islam yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mencetak para ulama yang begitu agung atau luhur akhlaknya, seperti itu. Ya, berikutnya kita akan sampai pada pembahasan adab ulama ketika berbeda pendapat. Nah, mengapa ini disampaikan bagi kita yang mencari ilmu? Karena boleh jadi suatu hari nanti ketika kita telah memiliki ilmu misalnya ya, kita telah lama dalam menuntut ilmu, biasanya apa yang terjadi? Seseorang ketika tidak memperhatikan hal kecil ini, maka ya tadi akan menjadi jalan yang mudah bagi setan untuk menjerumuskannya. Kenapa? Karena sejatinya ya iblis dan jajarannya itu ya salah satu tugas mereka apa? Untuk mencari follower. Mencari follower ya, atau subscriber kalau sekarang ya. Supaya mereka bisa mengikuti jejak mereka gitu. Apa salah satu jalannya adalah yang mendapatkan perlakuan khusus adalah semakin dia memiliki ilmu yang luas, yang banyak, maka semakin besar usaha iblis atau setan untuk menjerumuskan dia agar dia menjadi followernya. Gitu. Ya. Jadi kita harus senantiasa berhati-hati, ya, harus senantiasa berhati-hati. Nah, namun para ulama kita ternyata telah memberikan contoh bagaimana akhlak mereka, bagaimana adab mereka ketika mereka bertemu dengan ulama-ulama yang lain. Ataupun yang paling ekstrim adalah mereka saling berdebat, berbeda pendapat. Kata ulama A, hukumnya ini. Kata hukumnya A, kata ulama yang lainnya hukumnya adalah B. Mereka saling berbeda pendapat. Biasanya orang yang berbeda pendapat, orang yang berdebat itu jauh, ya, saling bermusuhan. Tapi yang luar biasa terjadi adalah para ulama kita, ketika mereka berbeda pendapat, justru mereka menunjukkan hal yang bisa kita contoh. Apa contohnya? Di sini sebutkan Imam Ad-Dahabi menukil di Syiar Alamina Nubala dari Imam Hafiz Abu Musa Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi Al-Misri, di mana salah satu sahabat Imam Syafi'i dia berkata, aku tidak melihat orang berakal melebihi Syafi'i. Aku mendebatnya tentang satu masalah pada suatu hari. Kemudian kami berpisah. Lalu dia menemuiku. Siapa dia? Yaitu Imam Syafi'i. Dan menggandeng tanganku. Lalu berkata, wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara atau bersahabat meskipun kita tidak bersepakat dalam satu masalah? Wah, ya, luar biasa. Imam Syafi'i inilah salah satu imam yang besar, ulama besar juga begitu ya, yang terkenal. Bahkan orang-orang mengakui kecerdasan dari Imam Syafi'i ini. Ya. Tapi Imam Syafi'i ketika ada seseorang yang berlainan pendapat dengannya, justru beliau menghormatinya. Ya, menganggapnya tetap sebagai saudaranya. Nah, ini luar biasa. Ingat tadi ya, seperti yang disampaikan tadi, tetap tawadhu ketika kita mencari ilmu, ketika kita mendapatkan ilmu. Seperti ilmu padi, ya, makin berisi makin tunduk, ya, makin tunduk makin banyak bulir padinya, justru dia ke bawah bukan ke atas begitu. Tetap merasa rendah hati, insya Allah. Ya, berikutnya.
Berkata Ahmad bin Alais, aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, aku akan benar-benar mendoakan Syafi'i dalam salatku selama 40 tahun. Wah, luar biasa ini. Ya. Jadi doanya apa? Ya Allah, ampunilah diriku dan orang tuaku. Dan disebutkan namanya. Jelas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Luar biasa ini. Ya. Bagaimana perlakuan terhadap ketika ulama itu berbeda pendapat, tapi tetap didoakan. Ya. Nah, inilah salah satu kebiasaan juga ya anak-anak sekalian. Jadi ketika antum berdoa, ya, maka salah satu isi doa itu selain minta ampunan kepada diri kita, kepada orang tua kita, juga kepada guru-guru kita. Bahkan kalau bisa disebutkan namanya. Ya Allah, ampunilah Pak Kamal, ya, ampunilah Pak Husnu, ampunilah Bu Risa, dan seterusnya begitu ya. Disebutkan bahkan kalau bisa pakai bin-nya gitu ya. Ya. Cuma Pak Hari nggak tahu ya nama orang tua dari masing-masing guru gitu ya. Sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya. Ya. Tapi insya Allah meskipun tidak lengkap, Allah Maha tahu ya dengan maksud kita begitu. Lah salah satu kebiasaan, dan salah satu kebiasaan guru pun juga salah satunya adalah mendoakan murid-muridnya. Bahkan di sebuah pesantren ya pernah terjadi ya ada sebuah acara di pesantren itu ada tasyakuran pesantren ya. Nah, ini dihadiri oleh seorang kiai, Pak Hari lupa namanya, kiainya siapa namanya. Nah, ketika acaranya sudah berlangsung mewah gitu ya dan megah, ternyata yang punya pesantren ini atau pimpinan pondok pesantren ini dulunya adalah santri dari kiai yang datang tadi, yang diundang tadi. Dan luar biasanya ya, si santri ini menyampaikan, yang pimpinan pondok pesantren ini menyampaikan bahwa dulunya dia adalah santri yang bermasalah. Cuman saat itu dia tidak disampaikan, tidak dilaporkan kepada gurunya. Gurunya hanya menjawab, ya kayak tadi hanya menjawab, mana daftar nama-nama santri yang bermasalah. Diberikan tuh, ya di atas kertas nama-nama santri yang bermasalah. Ini Pak Kiai, hanya apa? Kiai ini hanya mendoakan si santri yang para santri yang bermasalah. Termasuk salah satunya adalah santri yang kelak yang tadi Pak Hari sebutkan yang kelak memiliki dan memimpin sebuah pondok pesantren yang besar. Nah, ini berkah dari guru. Jadi salah satu kebiasaan guru adalah guru mendoakan murid dan murid pun mendoakan guru. Itu luar biasa. Ya. Makanya kita sama-sama berdoa semoga keberkahan ilmu itu tidak hanya didapatkan oleh antum sebagai seorang murid, juga kami juga para guru juga mengharapkan keberkahan itu. Karena memang tidak ada yang merasa paling berjasa begitu ya. Semuanya juga menjadikan proses pembelajaran itu sebagai sarana ibadah ya, baik dari sisi guru ataupun murid itu sendiri. Ya, berikutnya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah slide terakhir ya. Doa agar memiliki adab akhlak yang mulia. Nanti tolong dihafalkan ya. Baik, berikutnya kita senantiasa berdoa karena tadi di awal sudah sebutkan ya, selalu meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu isi doanya ya seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, doa agar memiliki akhlak yang mulia. Ya, sama-sama antum baca dalam hati ya. Sama-sama ikuti apa yang Pak Hari sampaikan. Tapi tidak di mic-nya tidak di on kan ya. Kami lagi. Baik.
Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya, ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min munkaratil akhlaqi, ya, dari akhlak yang munkar. Apa itu munkar? Yang membawa kepada keburukan. Wal a'mali wal ahwa'i, amal dan hawa nafsu yang munkar. Ini adalah doa kita supaya kita panjatkan, senantiasa kita panjatkan supaya kita berlindung dari Allah dari akhlak yang munkar, amal yang munkar, dan hawa nafsu yang munkar. Ya, naudzubillah kalau misalnya kita memiliki akhlak yang munkar, ya, akhlak yang buruk, amal yang buruk, dan hawa nafsu yang buruk. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa berikutnya. Yang kedua, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdini ahsanil akhlaqi la yahdi ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Lagi ya. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaqi la yahdi ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Hanya anak-anak sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Allah mengajariku adab yang baik. Ya. Maka kita senantiasa kepada Allah agar Allah selalu menunjukkan kepada kita akhlak yang baik. Di mana tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Ya, hindarkan, jauhkan. Ya. Di mana tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Ya. Nah, ini adalah doa kita agar senantiasa kita memiliki akhlak yang baik, kita senantiasa memiliki adab yang mulia, ya, apalagi terutama wabil khusus kepada kita antum semua yang sedang mencari ilmu. Ya. Agar senantiasa ilmu itu bermanfaat pada kita, ya, dan ilmu kita akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kita keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah materi adab telah berakhir. Ya, ini adalah akhir dari materi yang adab yang Paris sampaikan pada antum. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah nanti materinya insya Allah akan di-share, akan dibagikan di grup orang tua antum, ya, di grup WA orang tua
tua baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ya, insya Allah. Itu saja barangkali yang bisa Farid sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kita sudah 1,5 jam ya. Berarti sisanya adalah kuis ya. Insya Allah yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Sebelum ke kuis, apakah mau diumumkan yang kemarin? Sini kemungkinan di grup ini ya, kelas di grup masing-masing. sini tuh ke Apa? Baik, untuk sebelum ke kuis akan disampaikan dulu siapa pemenang kuis hari kedua Satu Insan Tama oleh Bu Badriah. Mangga, silahkan Bu Badriah. Oh, di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kuis kemarin sudah ada pemenangnya ya, pemenang 1, 2, dan 3. Maaf. Pemenang dari masing-masing kelas 7 1 orang, kelas 8 1 orang, kelas 9 1 orang ya. Jadi diharapkan untuk kuis yang kedua ini antum bisa menjawab semua soal dengan benar. Nah, kalau ketiganya misalkan dari ketiga soal semua jawaban antum itu benar, maka antum bisa diambil sebagai pemenangnya. Ya, Ibu sebutkan untuk pemenang yang kemarin. Pemenang kuis adab menuntut ilmu hari pertama untuk kelas 7 diraih oleh Khairul Fikri. Ada Khairul Fikri? Mic-nya nyalain ya kalau ada. Oh ya, selamat ya. Oke, selanjutnya untuk pemenang kuis dari kelas 8 itu diraih oleh Aisyah Mar'atul Afifah. Selamat kepada Aisyah. Aisyahnya ada? Aisyah ada? Oh iya ada. Selamat ya Aisyah. Selanjutnya, untuk pemenang kuis dari kelas 9 itu diraih oleh Muhammad Adil Darmalis. Ada ya Adil ya? Ya, Ibu ucapkan selamat kepada para pemenang ya. Untuk kuis hari ini silakan disimak baik-baik. Bagaimana cara menjawabnya? Bisa. Oke, untuk hari ini tidak kirim jawaban lewat WA Ibu ya, murudul ya. Untuk hari ini caranya langsung ke chat. Oke, dengerin baik-baik ya. Untuk menjawab kuis hari ini ya, kelas 7 silahkan chat ke Oke. Untuk kelas 7 kirimkan jawaban antum lewat chat ke SMPIT IX itu 9 ya, Insan Tama. Ada nggak? Di partisipan tuh, partisipan. Ya, itu diklik, nanti ada tulisan chat, silakan kirim jawaban antum ke situ ya. Itu untuk kelas 7. Untuk kelas 8 dan kelas 9, silahkan kirim jawaban antum via chat Zoom di yang partisipannya itu Bu Mulyaningsih. Ada Bu Mulyaningsih ya. Ingat, kelas 7 itu khusus chat
di grup Zoom, di kontak Zoom yang SMPIT 9 Insan Tama. Untuk kelas 8 dan 9, kirim jawabannya via chat ke partisipan Bu Mulyaningsih. Oke? Ingat, diusahakan jawaban antum cepat dan benar, ya. Silakan disimak pertanyaannya. Baik, anak-anak sekalian sudah siap? Pertanyaan pertama. Ya. Tadi disebutkan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu adalah dia harus memiliki rasa tawadhu atau rendah hati. Tawadhu atau rendah hati. Pertanyaannya adalah, lawan kata dari tawadhu adalah titik. Lawan kata dari tawadhu adalah titik. Silahkan dijawab. Boleh bahasa Arabnya, jawabannya boleh bahasa Arab atau bahasa Indonesia, boleh. Boleh bahasa Jepang juga boleh. Boleh pakai bahasa Arab atau boleh pakai bahasa Indonesia. Sudah? Lawan kata tawadu. Yang kedua, tadi disebutkan bahwasanya Imam Muslim itu memiliki guru yang dia hormati. Pertanyaannya, siapakah nama gurunya? Imam apa? Ya. Siapakah, yang pertanyaan kedua, siapakah nama guru dari Imam Muslim? Siapakah nama guru? Udah. Yang ketiga, sudah Bu? Sudah. Yang ketiga, belum? Ini dijawab di itu di chat lagi. Yang ketiga, masih pertanyaannya masih yang sama ya. Baik Imam Muslim ataupun gurunya, waduh, itu mereka adalah dua ulama yang menguasai ilmu tentang apakah A. ilmu tentang Al-Quran, B. ilmu tentang hadis, C. ilmu tentang hukum. A. apakah kedua orang tadi, Imam Muslim dan gurunya, dua ulama yang menguasai A. ilmu tentang Al-Quran, B. ilmu tentang hadis, C. ilmu tentang hukum. Dijawabnya bukan A, B, atau C ya, tapi ilmunya, ilmu apa? Dijawabnya sesuai dengan aturan yang telah disebutkan oleh Bu Badriah tadi ya.
Baik, alhamdulillah 3 pertanyaan sudah disampaikan. Insya Allah nanti pengumumannya mau sekarang? Besok ya, insya Allah pengumuman akan disampaikan esok hari ya seperti biasa, dan mudah-mudahan pemenang yang kemarin ya segera ditransfer ya. Sebanyak masing-masing hadiahnya Rp25.000 ya, berupa pulsa. Selamat kepada pemenang yang kemarin Pak Hari sampaikan, dan juga bagi yang belum beruntung mudah-mudahan tidak berkecil hati, dan insya Allah antum semua bagi kita atau antum yang mengikuti majelis ilmu ini mudah-mudahan yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pak Hari cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk Pak Hari sendiri dan juga antum semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC Bu Najwa dan Bu Mubarakah. Terima kasih. Bubar. Alhamdulillah sudah berakhir ya pada materi adab part 2 ini. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah sudah selesai ya acara materi adab part 2 ini. Semoga bermanfaat dan selamat kepada yang kemarin menjadi pemenang di acara kuis ya. Semoga keberuntungan kali ini berpihak pada yang lain. Bergantian ya. Terus untuk selanjutnya kita maaf sebelum ditutup ya, ada untuk kegiatan besok yaitu salam sapa dengan wali kelas masing-masing gitu ya. Dengan wali kelas masing-masing, dan untuk alamat Zoom-nya akan link Zoom-nya akan di-share menyusul. Atas nama panitia, Bu Najwa dan Ibu Oka memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan satu insan tama hari ini terdapat kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari acara hari ini. Allah alam bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. untuk live dari Zoom ini ya. Sudah bisa keluar, silahkan. Bisa. Bisa masuk. Udah, nantinya dikit kok ininya. Katanya. 09. Terima kasih sudah hadir. Besok hadir lagi ya. Bisa dikeluarin nanti saya end. Di end. Ada yang baru masuk udah beres. Pak. Silakan laptop. Itu di N. Udah. Ini punya Bapak nih. Punten. Siapa?
Nisa nggak ada, Bu. Nisa mah Bu ini ya, Bu Badria ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.